Hello, welcome to back my channel Kritik Indonesia. Selamat pagi guys. Kali ini saya bakal ngebahas mengenai kesalahan open posisi saya di market Ondo. Nyesel banget guys ketika kita salah untuk open posisi di market Ondo. Itu bedanya lumayan sih. Walaupun 1000 atau 800 di market crypto itu lumayan dampaknya nanti ketika dia bull run. Saya kan ikut grup gratis ya Kalimasada. Dia kan bilang take profit pertama itu di 45, itu saya udah berhasil. Itu lumayan lah, dapat untung 80.000. Nah, TP keduanya tuh di $05. Namun di sini saya salah. Pas saya melakukan open posisi, saya itu melakukan open posisi itu di posisi 41832 yang tadi itu. Nah, di market pada posisi yang sini ternyata pas kita slide back ke belakang, dia ternyata ngebreak nih di harga 039057. Nah, gua OP nya kemarin di sekitaran sini kan lumayan guys. Dilihat dari sini ke sini itu perbedaannya beda 1000 lah atau 800 perak gitu. Lumayan dia. Nah, saya ngebuat video ini tuh biar nggak terjadi ke kalian lagi. Jadi ketika kalian ada perintah dari motivator kalian, misalnya TP pertama itu di 046, nah terus TP kedua itu di 05 gitu. Nah, kesalahan gua yang kemarin tuh ketika market di sini kan lagi jenuh nih. Market di sini jenuh. Gua pikir dia tuh nggak kuat bakal ngebreak ke bawah. Gua pikir tuh dia bakal ke atas. Ternyatanya sekarang dia malah ngebreak ke bawah. 039057. Nah, baru itu dia mulai naik nih, ngebuat higher high, higher low lagi. Nah, di sini kan dia higher low, di sini dia higher high. Nah, di sini dia kemungkinan bakal konsolidasi nih. Market jenuh dulu. Nah, dia kemungkinan bakal naik tuh kisaran di sini nih. Di sini naik, di sini konsolidasi. Nah, baru di sini dia melewati 043 nih. Berikutnya dia bakal ngelebihin dikit. Nah, ketika dia di 05, gua bakal take profit di market Ondo outlier, karena gue di market outlier tuh buat nyari sampingan aja, sampingan belakang. Tapi kalau udah profit, gue bakal dibalikin lagi atau dikembaliin lagi ke Bitcoin, yang dimana bulan April itu terjadi event 4 tahun sekali Bitcoin halving. Jadi itu harga Bitcoin bakal menggila. Makanya di sini gua nyari sampingan buat nambah-nambah modal buat ke Bitcoin gitu. Yang penting kalian nyari sampingannya itu market yang diinvestnya itu jelas, kayak Ondo. Misalnya Ondo di backingin sama kalian tahu kan ekonomi terbesar di Amerika Serikat itu siapa, kayak BlackRock. Terus satunya lagi itu ada lagi market udah besar juga, jadi backingin sama dua market itu. Jadi saya di sini berani invest karena backingan di belakangnya itu jelas gitu. Yang keduanya Ondo itu tentang market real RWA, real world asset. Jadi dimana aset fisik seperti saham, obligasi ataupun surat berharga itu dia naungin gitu. Dia sebagai stable coin mereka gitu. Narasi sih belum berjalan, tapi ini market udah ada kenaikan yang signifikan, apalagi nanti di tahun berikutnya. Tapi untuk narasi yang update yang pastinya lagi, saya di sini belum dapat update. Makanya di sini saya buat nyari sampingan, buat nyari profit juga, buat nanti dialihin ke Bitcoin gitu guys. Nah, buat kalian, jadi ketika ada perintah nih, misalnya kalian ngikutin motivator, kan kadang kita ini nih, gua pernah
masuk grup nih yang gratis Akademi Kripto. Nah pas masuk grup tuh banyak di sana anak-anak atau yang lain tuh bingung, ini OP udah angka nih, udah di 045 ini di hold atau gimana bang, kata mereka. Nih kita tunjukin Discordnya bentar, mana Discordnya, Discord nih di sini diskusi umum. Ketika mana ya, kita cari dulu ya guys bentar. Waktu itu rame banget pas lagi kita pada trading di market Ondo kan, pada OP tuh, pada Kals buy ketika 45 itu rame tuh, ini hold atau profit. Ada yang bilang saya mau hold aja, saya percaya gitu Ondo itu bakal nyentuh ke harga $1. Ada juga yang bilang udah saya exit market aja semuanya, nanti pas harganya koreksi atau turun tuh, kayak tadi kan koreksi tuh, nah pas koreksi baru serok lagi. Nah terus ya kada bro Kalimasada kan take exit profit di 45. Nah di situ gua udah untung tuh 80.000, alhamdulillah. Pas di 05 nya gua ya salah yang tadi gua bilang, gua malah keburu-buru opit di 1832 kan, itu lumayan tinggi ya, ke 039 itu lumayan loh kalau di market kripto akumulasinya. Kalau walaupun yang nanti nyampe ke $1 nih, ke 15.000 itu lumayan profitnya, dapat 300.000 200.000 mah lumayan gitu buat sampingan, atau 500.000. Kalau gue otomatis dapat 500.000 sih kalau misalnya dia take profit di $1, tapi gue ngikutin motivator gue aja Kalimasada. Jadi ketika take profit itu di 05 gue langsung tarik aja, takutnya dia belum ada narasi atau naratif yang update dari motivator gua. Jadi gua di situ bakal exit market aja. Nah kalau misalnya kalau misalnya kata bro Kalimasada itu Ondo bisa ke $1 ya gua bakal hold. Tapi kalau misalnya nggak ada narasi update, gua bakal exit, karena gua prinsip gua di Al Market tuh buat nyari sampingan, buat nambah modal ke Binance saja, ke Bitcoin, sorry guys, ke Bitcoin saja, biar gue pas ngadapin Bitcoin halving modal gue udah banyak, gue dapat 0,1 Bitcoin. Kalau 0,1 Bitcoin kan walaupun harganya berubah 5% atau 20% itu pengaruh banget, mau ke untung atau ke rugi ya pengaruh banget. Tapi kalau misalnya udah dapat cuan dari outlier ya kita nggak harus ngecek dari ATM rekening kita sendiri, jadi kita dapat dari koin itu sendiri, kenaikan koin altcoin sendiri itu. Ntar guys kita cari, wah ini udah lama sih, udah 4 harian 5 harian lalu ini, jadi pada numpuk guys. Jadi gini aja lah gue bahas. Jadi ketika kalian kan misalnya adalah di antara yang nonton YouTube ini yang ikut grup gratisan Kalimasada belum ada modal gitu buat masuk Akademi Kripto, soalnya modalnya juga lumayan tinggi sih, kisaran 9 juta, apalagi nanti pas awal bulan Maret itu naik lagi bisa nyampe ke 11 atau 10 jutaan. Di sini gue belum ada modal, makanya gue ngikutin instruksi dari Instagram, dari YouTube-nya Akademi Kripto, margin call-nya mereka. Itu profitnya kalau modalnya ini mah cukup enak sih profitnya. Soalnya gue alamin juga nih. Next gue bikin video berapa sih profit yang gue ikutin selama kurang lebihnya 1 bulan. Gue masih kurang 1 bulan sih sebenarnya. Next video gue buatin hitung-hitungan masalah gue setoran dari bank gua berapa, terus gua yang untung sekarang ada di market berapa, gua bakal hitung-hitungin. Nah jadi ke kalian kalau misalnya ada
instruksi nih yang ikut grup Akademi Kripto guys, TP1 di 045 nih, terus TP2 nya di 05. Nah pas ada instruksi gitu tuh kalian tuh jangan bermain set udah hold aja lah. 05 itu nanti cuannya lebih banyak, berkali lipat akumulasi kalau menurut versi gua ya. Kalau menurut versi gua mendingan kalian ketika udah nyampe target TP pertama itu mendingan di close dulu, biar ketika dia turun kalian bisa calls lagi tuh, bisa buy lagi dengan poin yang lebih banyak gitu. Contoh gini lah kalau dibahas mah. Ntar gua gini dulu, oke, pas dulu. Gua ini di market Bitget, gua punya dua aset di kripto sama di toko kripto sama di Bitget. Bitget gua kenapa install karena poin BGB ini belum ada di market toko kripto, makanya gue download aplikasi mereka. Jadi gini guys, waktu itu kan awal banget gue itu punya bukan 83 koin Ondo nih, gue cuman punya kisaran modal 300.000 berapa ya, 350, kisaran 57 koin Ondo lah, 57 koin Ondo. Nah ketika gue profit 80.000 lebih gitu, misalnya 360 itu ada 57 atau ada berapa ya, 57 ketika gua profit tuh di market Ondo. Gua profitnya tuh ini dibeliin koin lagi. Jadi ketika gua profit gua beliin koin, jadi koin gua tuh jadi 83, jadi 83 poin. Nah yang tadi gua bahas, yang sebelumnya, yang di next tadi gua bahas kan, pernah gua bilang kan walaupun beda beberapa 0 rupiah juga kalau di market kripto itu berpengaruh. Misalnya gini, contoh kan gua kemarin exit market tuh di 045 nih, 04549 gua exit. Terus ketika gua di sini gua beli nih, tapi dengan harga yang masih lumayan murah sih. Gua soalnya kamu profit pertama di sini, gua di sini nih. Nah, exit di sini, beli di sini lagi nih, karena gua waktu itu posisinya ya ragu gitu. Anjir, ini kok market nggak turun-turun gitu. Nggak turun-turun market, malah tetap di sini. Ini mau lanjut naik ke 05 atau turun gitu. Ternyata yang motivator gue bilang TP di 05, ternyata mereka udah punya riset, dia bakal jauh dulu nih ngebreak, nah baru dia naik lagi. Kalau misalnya perbedaan yang di hold tadi sama yang gue exit, maksud gue tuh gini guys. Jadi ketika kalian ngehold nih, misalnya kan ada perintah dari motivator kalian untuk take profit di 05. Nah ketika kalian ngehold ya, kalian ngeholdnya dengan poin yang sama. Misalnya kayak gua awal tadi beli di 57. Misalnya kita buka kalkulator guys, misalnya di 57 gua poinnya, misalnya poin Ondo nih, kali misalnya ini track profit di sini di 045. Misalnya kita coba di 045499, coba kita diinihin dulu 045 449, berarti itu 7.000 kan, 7.000 rupiah, jadi kali 7.000 misalnya, berarti gua dari modal 200 gitu, ternyata gua modalnya 200.000. Gua lupa sih kemarin 200.000, gua untung 399, berarti gua lebih nih 80.000 untungnya. Dikurangin 250-an yang gue ingat, atau 240 ya, pernah 250, berarti gue untung 149.000 nih, 149.000 koin Ondo. Nah 149.000, contoh misalnya 57 nih, misalnya dia ngebreak di 055 dengan poin yang sama ya, dengan poin yang sama, gue bilang nggak poin yang berbeda, di 05 misalnya 05
5 4 misalnya 5, ambil yang paling rendah aja lah, 5 2 3 5 misalnya, di angka 8.162 nih. Nah kali 8.000, jadi kalian tuh ya nambah profit cuman 456, kurangin 256, misalnya 256 dari harga awal kan, kalian untung cuma 200.000, nambah 50.000. Contoh kalau misalnya gua tadi misalnya 83, kan gua 83 kan akumulasi market dari 57 poin di sekarang jadi 83 poin. 83 poin misalnya gua jadi dikali 8.162 jadi 677 dikurangi 250 modal gua utama nih, berarti untung gua 427. Jadi gua beruntung 2 kali lipat dari yang tadi. Nah maksud gua tuh gitu, jadi ketika kalian ada perintah eksekusi TP di 45, TP1, TP2 nya di 05, nah kalian jangan exit market dulu, kalian jangan hold sampai nanti ke 05. Jadi ketika kalian udah take profit di pertama, kalian exit market, baru ketika koreksi bawah dalam, itu koreksi itu nggak berlaku 2 jam 4 jam loh, itu berlaku selama 24 jam lebih, baru dia menembus angka 039. Jadi kalian harus sabar kalau main di toko kripto. Intinya jangan nafsu, jangan rakus. Ketika profit kalian udah breakout, ya udah kalian ikhlasin. Mungkin positive thinking aja, kalian bakal profit di koin yang berbeda, di narasi yang berbeda gitu. Tapi ketika dia udah breakout atau keturun bearish ke bawah 039, nah di sini kalian serok nih sebanyak-banyaknya, atau hasil dari yang tadi kalian serok di sini biar nanti di TP2 kalian untungnya lebih banyak. Mungkin segitu aja video yang gua share, pengalaman gua di market Ondo ya, yang keraguan gua yang bikin gua salah, yang bikin gua sekarang floating profit nih. Floating profit is okay sih, tapi floating profitnya dalam keadaan rugi, karena gua kemarin open posisi itu di 41832, sekarang masih 041562. Oh di situ masih floating profit rugi sih, sebenarnya nggak rugi sih, gue udah untuk 149 kan. Ini paling ngabisin dana profit aja sih di floating yang ini, tapi nggak terlalu habis sih, pasti bakal naik ke 05. Ya naik ke 05 itu nggak dihitung jam atau menit sih, pasti dia berminggu-minggu, 2 minggu atau 1 minggu atau berhari-hari dia bakal naik ke 05. Coba nanti gue bakal update YouTube selanjutnya untuk perhitungan profit ketika gue ikut saran dari Margin Call Akademi Kripto yang di YouTube. Nah, dan gue akan share juga nanti update market Ondo ketika seminggu ke depan atau beberapa hari ke depan itu dia berada di posisinya di mana gitu. Dia udah menyentuh angka mana, di angka 43 atau 48 atau 05. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Support terus channel ini supaya saya update bisa lebih enak, bisa pakai PC. Semoga AdSense saya itu di approve sama YouTube. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya buat support channel saya Kritik Indonesia. Kalau kalian ada masukan atau buat lebih maju lagi channel ini, boleh komen di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.